never let them get inside your head. Pedro Acosta dirumorkan merapat ke VR46 Ducati, demi cegah Marc Marquez rebut gelar ke-10. MotoGP memasuki fase penuh intrik dan drama yang tak kalah panas dari persaingan di lintasan. Di balik gemuruh mesin dan sorak penonton, rumor besar tengah berkembang. Pedro Acosta, sang fenomena muda dari Red Bull KTM, dikabarkan akan meninggalkan KTM dan merapat ke tim satelit Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi untuk musim 2026. Lebih dari sekadar perpindahan tim, rumor ini mencuat dengan satu narasi besar, menghentikan dominasi Marc Marquez sebelum sejarah kembali ditulis. Pedro Acosta, yang sejak Moto3 hingga Moto2 dipuji sebagai El Tiburon de Mazarrón, hiu dari Mazarrón, tengah berada dalam titik kritis karirnya di kelas Premier. Harapan tinggi menyertainya sejak debut di MotoGP, namun sayangnya, performa motornya bersama KTM belum mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi. Beberapa kali finish di luar 10 besar, ditambah inkonsistensi paket motor RC16, membuat frustrasi tumbuh di dalam kubu Acosta. Ketika Honda datang membawa tawaran fantastis, dengan gaji besar dan status sebagai pembalap utama, banyak yang mengira Pedro Acosta akan menyambut kesempatan itu. Namun secara mengejutkan, Acosta menolak. Keputusan itu langsung memantik spekulasi bahwa dirinya telah memiliki rencana lain, dan semua petunjuk mengarah ke Ducati, lebih tepatnya ke tim VR46 yang tengah naik daun. Valentino Rossi, sang legenda MotoGP dan pemilik tim VR46, disebut-sebut sangat tertarik merekrut Pedro Acosta. VR46 adalah tim satelit yang bukan hanya punya akses langsung ke motor spek pabrikan, tapi juga memiliki pengaruh besar dalam strategi Ducati secara keseluruhan. Namun, di balik semua itu, ada motivasi lain yang lebih besar. Banyak pengamat meyakini, Pedro Acosta tidak sekadar disiapkan untuk menang, tapi untuk menjadi penghalang bagi Marc Marquez. Marquez, yang kini menjadi wajah baru Ducati, sedang dalam misi suci, memburu gelar dunia ke-10. Musim ini performanya kembali tajam, bahkan disebut-sebut sebagai favorit juara. Jika berhasil, musim 2026 akan menjadi pertarungan menuju gelar ke-10, menyamai rekor milik Valentino Rossi. Dan disinilah narasi emosional itu menguat. Bagi Rossi, membiarkan Marc Marquez mencetak sejarah dan melewati rekornya. Maka, mengamankan Pedro Acosta bukan hanya soal kompetisi, tapi juga tentang menjaga kebanggaan dan identitas. Jika rumor ini benar, maka MotoGP 2026 akan menjadi ajang peperangan antara dua generasi emas, Marc Marquez, sang raja comeback yang mengejar sejarah, melawan Pedro Acosta, anak muda berbakat yang disiapkan untuk menjadi penjaga tahta. Keduanya berada di atas Desmos edisi, dengan satu tujuan yang berbeda. Satu ingin menulis ulang sejarah, satu lagi ingin mencegahnya terjadi. Situasi ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi Ducati. Mereka harus mengelola dua kubu besar di dalam struktur mereka sendiri. Jika tidak dikelola dengan cermat, Ducati bisa saja terjebak dalam konflik internal yang merusak stabilitas tim. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak VR46 maupun Acosta. Semuanya masih dalam bayang-bayang rumor. Tapi satu yang pasti, aroma persaingan semakin pekat. MotoGP bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan, tapi juga siapa yang mampu mengatur langkah strategis jauh sebelum bendera start dikibarkan. Jika Pedro Acosta benar-benar bergabung dengan VR46, maka musim depan akan menjadi pertarungan yang lebih besar dari sekadar gelar. Ini akan menjadi perang generasi, warisan, dan martabat. Dan dunia akan menyaksikan, apakah Marc Marquez mampu menulis ulang sejarah, atau Pedro Acosta berhasil menjadi penjaga gerbang terakhir legenda yang telah ada. Gigi Dalinya ungkap kekecewaan dan pujian usai balapan seri Prancis. Di balik sorak-sorai kemenangan Johann Zarco di tanah kelahirannya, tersimpan raut kecewa mendalam di garasi Ducati. Cuaca yang tak menentu, strategi flag to flag yang penuh risiko, hingga serangkaian kecelakaan yang mewarnai Grand Prix Prancis 2025 menjadikan akhir pekan di sirkuit Le Mans salah satu yang paling sulit di musim ini. Dan tak butuh waktu lama, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menyuarakan segala kekacauan itu lewat pernyataan emosional di media sosial. Balapan yang sangat kacau dan diselingi oleh naik turun posisi pembalap karena cuaca yang berubah-ubah, pergantian motor, dan crash, terutama di paruh pertama. Salah satu balapan yang seharusnya ditonton saja daripada dikomentari, tulis Dalinya dengan nada frustrasi namun jujur. Pernyataan itu menggambarkan betapa beratnya atmosfer GP Prancis, terutama bagi tim-tim papan atas seperti Ducati yang datang dengan ambisi besar.
melanjutkan dominasi dan bahkan menargetkan rekor baru dengan menyamai atau melampaui 22 kemenangan Honda pada musim 1997-1998. Namun semuanya buyar begitu saja. Meski tak mampu memenangkan balapan, Ducati masih memiliki satu cahaya harapan kepada Marc Marquez. Pembalap anyar Ducati itu tampil luar biasa dalam kekacauan yang tak bisa diprediksi. Dengan keputusan matang dan tanpa gegabah, Marc Marquez memilih bermain aman. Ia tetap tampil kompetitif, namun menolak untuk memaksakan diri mengejar Zarco yang unggul jauh di depan. Penampilan Marc luar biasa, dilakukan tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, puji dalinya. Itu tantangan yang sangat sulit, dan ia mengelolanya seperti layaknya seorang juara dunia. Ia pantas mendapatkan poin berharga setelah para rival langsungnya mengalami crash. Bagi dalinya, posisi kedua Marc Marquez bukan sekadar hasil, tapi cerminan dari kecerdasan dan pengalaman. Di tengah kondisi lintasan yang tak menentu, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah insting balap dan ketenangan. Dan Marc Marquez berhasil menunjukkannya. Race hari Minggu adalah hari terbaik baginya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, mengingat kondisi yang terus berubah dan risiko yang begitu tinggi. Dalam kondisi seperti ini, hanya keterampilan sejati yang membuat perbedaan, tambah insinyur asal Italia itu. Namun di sisi garasi lainnya, duka menyelimuti Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu kembali gagal mendapatkan kenyamanan di bagian depan motornya. Setelah crash pada sprint race, mimpi buruk berlanjut di race utama hari Minggu. Padahal, secara strategi, Pecco membuat keputusan jitu, tetap menggunakan motor dengan ban basah saat banyak pembalap beralih ke ban kering menjelang restart. Strateginya benar. Jika saja ia tidak crash, saya yakin dia akan ada di barisan depan, kata dalinya lirih. Bagnaia memang sempat menunjukkan potensi. Namun naas, saat disalip Enea Bastianini di tikungan pertama, ia kehilangan grip dan tergelincir. Meski bangkit dan mencoba menyelesaikan balapan, Pecco hanya mampu finish di posisi ke-16, tertinggal 1 laps dari pemuncak. Akhir pekan yang dimulai sangat menjanjikan di hari Jumat berubah menjadi bencana, ujar dalinya. Kami semua merasa terpukul. Bagi Pecco, ini sangat mengecewakan. Bukan karena ia tak punya kecepatan, tapi karena semuanya berakhir bukan karena kesalahan strategis, melainkan karena nasib buruk dan ketidaksabaran di saat krusial. Le Mans menjadi panggung yang menghadirkan segalanya: harapan, kegembiraan, kecelakaan, dan penyesalan. Zarco tampil sebagai pahlawan, Marc Marquez sebagai pendekar bijak yang tahu kapan harus menahan diri, dan Pecco sebagai prajurit yang terluka di medan perang. Gigi dalinya menutup pernyataannya dengan harapan, kami harus bekerja lebih keras, mencari solusi, dan membawa kembali senyum di wajah Pecco. Karena musim belum selesai. Dan kami belum selesai. Akhir pekan yang penuh emosi di Le Mans tak hanya menguji kecepatan, tapi juga mental, strategi, dan ketahanan jiwa. Bagi Ducati, ini bukan akhir dari segalanya, tapi pengingat bahwa dalam balapan, kadang yang terpenting bukan hanya menang, tapi bagaimana bangkit dari keterpurukan. Marc Marquez tampil tenang di tengah kekacauan Le Mans. Andrea Dovizioso tak percaya perubahan gaya balap mantan rivalnya itu. Di saat langit mendung menggantung dan lintasan sirkuit Bugatti mulai tergenang air, satu nama kembali muncul sebagai pusat perhatian di MotoGP seri Prancis, Marc Marquez. Bukan karena manuver nekat atau aksi menyalip ekstrim seperti yang biasa ia lakukan, melainkan karena pendekatannya yang luar biasa cerdas, matang, dan taktis. Marc Marquez yang berhasil finish di posisi kedua dalam balapan penuh drama dan insiden, di belakang Johann Zarco yang menjadi pemenang. Namun lebih dari sekadar podium, performa Marc Marquez kali ini menunjukkan sebuah transformasi besar. Di tengah kekacauan cuaca dan insiden beruntun yang membuat banyak pembalap terjatuh, The Baby Alien justru tampil dengan kesabaran dan ketenangan yang jarang terlihat sebelumnya. Dan itulah yang membuat mantan rival sengitnya, Andrea Dovizioso, tak bisa menahan keterkejutan. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang bertahun-tahun menjadi musuh bebuyutan Marc Marquez di lintasan, secara jujur mengungkapkan kekagumannya. Baginya, Marc Marquez adalah simbol dari pembalap yang selalu menantang batas, bahkan di situasi paling berbahaya sekalipun. Tapi di Le Mans, semuanya tampak berbeda. Marc yang aku kenal tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang, apalagi ketika pemimpin balapan hanya berjarak beberapa detik. Tapi kali ini, dia memilih bertahan. Dia memilih menunggu, menganalisis, dan menuntaskan balapan dengan aman. Jujur saja, aku sangat terkejut,
ujar Dovizioso dengan nada heran namun penuh respek. Balapan di Le Mans benar-benar penuh jebakan. Cuaca berubah drastis, dari mendung menjadi hujan ringan, lalu mereda dan kembali mengguyur di saat-saat genting. Banyak pembalap tak siap menghadapi transisi ini. Alex Marquez, Bagnaia, Quartararo, semuanya tersingkir karena gagal beradaptasi dengan cepat. Namun Marc Marquez membaca situasi dengan sangat baik. Saat hujan mulai turun, ia memilih tidak langsung memaksakan kecepatan. Ia menjaga ritme, fokus menjaga grip, dan meminimalisir risiko. Ketika jaraknya dengan Zarco terpaut 8 detik, ia sempat mencoba mendekat, tapi kemudian sadar bahwa menekan terlalu keras justru bisa berbuah bencana. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus berhenti. Itu bukan sekadar strategi balapan. Itu kedewasaan seorang juara, lanjut Dovizioso. Tak hanya menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Marc Marquez juga berhasil merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 171 poin. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat dua kesalahan besar sebelumnya yang ia alami di Austin dan Jerez, di mana ia gagal finish akibat terlalu agresif. Kini, Marc Marquez menunjukkan bahwa ia belajar dari kesalahan. Ia tidak lagi sekadar bertarung demi kemenangan di setiap tikungan, tapi bertarung demi gelar dunia, dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Dan itulah yang membuat sosok Marquez kali ini begitu berbahaya, karena ia masih punya kecepatan, tapi kini juga punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Sebagai rival yang pernah bersaing ketat selama bertahun-tahun, Dovizioso tidak bisa menyembunyikan emosinya saat melihat perubahan besar dalam diri Marc Marquez. Aku tak pernah berpikir akan memuji Marc dalam aspek kesabaran. Tapi hari ini, aku akui dia tampil seperti juara sejati. Dia tidak hanya cepat, tapi juga tenang, dan itu kualitas yang sangat sulit dimiliki dalam balapan kacau seperti ini. Finish kedua di Le Mans mungkin bukan puncak kemenangan, tapi dalam konteks pertarungan gelar dunia, itu adalah hasil yang sempurna. Marc Marquez tidak hanya mengamankan poin maksimal, tapi juga mengirim pesan kepada dunia. Dirinya belum habis, dan kini lebih berbahaya dari sebelumnya karena sudah bisa menahan diri. Dalam dunia balap di mana kesalahan kecil bisa jadi malapetaka besar, Marquez telah naik level. Dari seorang gladiator nekat menjadi seorang pemikir strategis di atas mesin Desmos edisi GP25 milik Ducati. Dan itulah yang membuat Andrea Dovizioso, rival lama yang tahu betul kerasnya pertarungan dengan Marquez, akhirnya berkata, "Kalau dia terus seperti ini, semua pembalap lain harus bersiap." Karena Marquez yang sekarang, bukan hanya cepat. Dia sudah jadi juara sejati dalam segala aspek. Marc Marquez cerdas dan terkendali di MotoGP Prancis, ambil keputusan amankan puncak klasemen 2025. Le Mans, Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa dirinya layak disebut sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah dan lintasan yang licin, pembalap Ducati itu tampil penuh perhitungan dan berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Prancis yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans. Hasil ini memang tak menempatkan Marc Marquez di podium tertinggi, karena kemenangan berhasil diraih secara mengejutkan oleh Johann Zarco dari tim LCR Honda. Namun, bagi tim Ducati dan kepala kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, podium kedua itu jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan yang dipaksakan. Sejak awal, balapan di Le Mans sudah berlangsung dalam kondisi yang tidak ideal. Cuaca mendung dan gerimis memaksa semua pembalap harus cepat beradaptasi. Terlebih setelah race direction mengharuskan pergantian motor karena risiko lintasan basah. Namun situasi tak membaik. Hujan turun lagi, tidak deras, tapi cukup membuat lintasan licin dan mematikan. Satu demi satu pembalap tergelincir, dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Alex Marquez. Sirkuit berubah menjadi jebakan, di mana sedikit saja kehilangan kendali, berarti bencana. Namun, di tengah kekacauan itu, Marc Marquez tampil berbeda. Bukan agresif membabi buta seperti biasanya, kali ini ia balapan dengan kepala dingin. Ia tak terjebak dalam euforia kejar-kejaran. Ia sabar, tenang, dan fokus menjaga motor tetap di lintasan. Marco Rigamonti, kepala kru Marquez, dengan mata berbinar mengungkapkan rasa kagumnya terhadap apa yang dilakukan Marc Marquez di atas motor. Itu sudah di depan mata. Kita akan sampai di sana, ujar Rigamonti penuh keyakinan. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba mengejar saat tertinggal 8 detik dari Zarco. Tapi dia tahu kapan harus berhenti menekan. Menurutnya, inilah bentuk kematangan seorang juara sejati.
Bukan hanya soal cepat di lintasan, tapi tahu kapan harus melawan, dan kapan harus menahan diri. Inilah cara Anda menerapkan tekanan, membuat lawan di depan cemas dan mungkin membuat kesalahan. Tapi ketika itu tak terjadi, Marc memutuskan untuk mengamankan posisi, tegasnya. Dengan finish kedua, Marc Marquez mengumpulkan poin penting dan kini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 171 poin. Ia berhasil menggeser sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing, yang gagal finish dan tetap bertahan dengan 149 poin. Perjalanan Marc musim ini tak sepenuhnya mulus. Ia sempat melakukan kesalahan di Austin dan Jerez, dua balapan penting yang bisa saja membuatnya kehilangan momentum. Namun kegagalan itu justru menjadi pembelajaran. Di Le Mans, ia menolak untuk jatuh ke lubang yang sama. Dia sudah belajar. Dia tidak ingin kehilangan poin penting lagi. Ini tentang konsistensi dan kecerdasan, ucap Rigamonti. Balapan di Le Mans adalah pengingat bahwa kejuaraan dunia bukan hanya tentang kecepatan semata, tapi tentang strategi, pengendalian diri, dan mental juara. Di saat banyak pembalap tergoda untuk terus menekan, Marc justru melambat, karena ia tahu, finish dan membawa pulang poin jauh lebih penting dari risiko terjatuh. Itu adalah perjalanan seorang juara, pungkas Rigamonti. Dan memang benar, dengan langkah cerdas dan mental sekuat baja, Marc Marquez tak hanya meraih podium kedua, tapi juga mengirim pesan tegas, bahwa ia belum habis, dan ia masih yang terbaik. Get inside your head. Bos Ducati terharu dengan kegigihan semangat juang Marc Marquez. Dalam balapan penuh drama di sirkuit Le Mans, Prancis, Marc Marquez kembali menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya yang luar biasa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk double penalti dan kondisi cuaca yang berubah-ubah, pembalap Ducati Lenovo Team ini berhasil finish di posisi kedua, memperkuat posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia. Balapan dimulai dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, memaksa banyak pembalap, termasuk Marc Marquez, untuk mengganti motor dan ban. Keputusan ini mengakibatkan double long laps penalti bagi beberapa pembalap. Namun, Marc Marquez tetap fokus dan konsisten, perlahan-lahan naik posisi meskipun harus menjalani penalti. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami kecelakaan di tikungan pertama. Kejadian ini menambah tekanan bagi Marc Marquez untuk meraih hasil maksimal demi tim. Johann Zarco dari LCR Honda tampil gemilang di depan publik tuan rumah, meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Prancis dan menjadi pembalap Prancis pertama yang menang di Le Mans sejak 1954. Zarco finish hampir 20 detik di depan Marc Marquez, yang menunjukkan performa luar biasa di tengah kondisi balapan yang sulit. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan Marc Marquez. Meskipun tidak meraih kemenangan, Dall'Igna terharu melihat determinasi dan strategi cerdas yang ditunjukkan oleh Marc Marquez sepanjang balapan. Dengan hasil ini, Marc Marquez memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa semangat juang dan ketekunan adalah kunci kesuksesan di MotoGP. Balapan di Le Mans ini menjadi bukti bahwa dalam dunia balap, tidak hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga ketangguhan mental dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Let them get inside your head. Marc Marquez kembali juara, bos Ducati makin bangga. Sirkuit Le Mans kembali menjadi saksi bisu keajaiban seorang Marc Marquez. Di tengah tekanan, sorakan puluhan ribu penonton, dan persaingan ketat di lintasan, rider berjuluk The Baby Alien itu sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sprint race bukan sekadar balapan singkat, ini adalah drama berlapis strategi, adu nyali, dan kekuatan mental. Dan Marc Marquez, seperti biasanya, keluar sebagai pemeran utama. Memulai balapan dari posisi kedua, Marc Marquez tampil dengan ketenangan luar biasa. Tak ada manuver terburu-buru, tak ada kegugupan. Ketika lampu start padam, dia langsung melesat, menempel ketat Fabio Quartararo yang memimpin balapan di laps awal. Namun yang menarik bukan hanya kecepatan Marc Marquez, melainkan caranya membaca situasi. Ia tidak gegabah membalas tekanan. Sebaliknya, ia membiarkan balapan mengalir. Ritme demi ritme, tikungan demi tikungan, ia terus mendekatkan diri ke Fabio Quartararo. Hingga akhirnya, di lap ke-6, datanglah momen itu. Marc Marquez melihat celah kecil di tikungan, celah yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam sekejap, ia menyelipkan motornya dan mengambil alih posisi terdepan. Tapi Quartararo bukan pembalap sembarangan.
Ia membalas. Terjadilah pertarungan yang membuat penonton menahan napas. Overtake demi overtake, dua juara dunia ini adu kecerdikan di atas motor masing-masing. Namun sebagaimana biasanya, Marc Marquez tahu kapan harus menyimpan, dan kapan harus menekan. Di dua laps terakhir, dia menekan gas, menjaga racing line, dan membangun gaps kecil namun cukup signifikan. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish di posisi pertama. Kemenangan yang bukan hanya soal podium, tetapi soal karakter dan kelas. Yang tak kalah menarik adalah respons dari Gigi Dalinya. Sang General Manager Ducati Cora tak bisa menyembunyikan senyumnya. Marc Marquez yang belum genap setengah musim bersama Ducati, telah 6 kali juara sprint race dan 3 kali menang main race. Namun lebih dari sekadar angka, Gigi melihat bagaimana Marc Marquez menghadirkan determinasi, kecerdasan balap, dan aura pemenang yang selama ini dicari tim pabrikan. Marc seperti mengerti setiap detak motor ini. Dia tahu kapan harus menunggu, kapan menyerang. Ini bukan cuma kemenangan Ducati, ini adalah pelajaran bagi kami semua tentang arti seorang juara, ungkap Dalinya seusai balapan. Alex Marquez, sang adik, ikut naik podium di posisi kedua, sementara Fermin Aldeguer menempati posisi ketiga. Dominasi Desmosedici kembali terbukti. Tapi tetap saja, sinar paling terang di Le Mans datang dari seorang Marc Marquez, sosok yang kini tak hanya ditakuti karena kecepatannya, tetapi dihormati karena kejeniusannya. Dan dengan hasil ini, kejuaraan dunia musim ini semakin panas. Tapi satu hal pasti, ketika ada nama Marc Marquez di grid, segalanya bisa terjadi. Karena ia tak hanya membalap, ia menciptakan sejarah.